Hai teman-teman kantor Fajar, hari ini kita bahas topik yang bikin deg-degan. Berapa bulan sih rata-rata orang Indonesia nganggur sebelum dapat kerja? Jawabannya bisa cepet, bisa lama, tergantung lo mainin kartu apa. Ada yang 1 bulan langsung klik, ada yang nyaris setahun gigit jari. Yuk, kita kupas data lengkapnya. Informasi pertama, data terbaru nunjukin 60% orang Indonesia bisa dapat kerja dalam 3 bulan. Tapi, jangan seneng dulu, 20% sisanya butuh waktu sampai 6 bulan, bahkan lebih. Nah, ini menarik, hampir separuh pencari kerja atau 42% dari mereka itu sebenarnya udah kerja, tapi masih cari kerja lagi. Alasannya apa? Mayoritas pengen gaji lebih gede. Tapi hati-hati, salah strategi bisa bikin lo terjebak skills mismatch, kayak fenomena yang naik 400% dalam 2 tahun terakhir. Jadi gini, di tahun 2016, cuma 1% sarjana kota yang resign karena skill nggak kepake. 2018 langsung melonjak ke 5%. Apakah artinya banyak orang terpaksa ambil kerjaan yang nggak sesuai kompetensi demi buru-buru dapat gaji? Jangan sampai lo jadi korban berikutnya. Poin selanjutnya, kenapa ada yang cepet dapat kerja, ada yang enggak? Ini 5 faktor penentunya. 1. Pendidikan dan keterampilan digitalnya berbeda. Orang lulusan SMA atau SMK ke atas lebih cepat dapat kerja. Bukan karena pelatihan umum, melainkan karena skill digital kayak coding atau desain yang bisa bikin lo lolos. 75% lebih cepat dapat kerja. Contoh kasusnya, mantan TKI yang punya skill IT rata-rata cuman nganggur 1 bulan. Jadi, saran gua, lo mending kursus Canva atau Excel daripada ikut pelatihan soft skill abal-abal. 2. Gaji reservasi yang menjadi bumerang buat penganggur. Kamu berani naikin gaji standar lo cuma 1 juta aja, siap-siap nganggur 1 bulan lebih lama deh. Riset bilang, kenaikan reservasi wage pengaruhnya bisa 0,97 bulan. Bayangin kayak lo ngejar gaji 15 juta di Jakarta, tapi skill pas-pasan. Bisa-bisa lo saingan sama fresh graduate magistes yang mau kerja 10 juta. 3. Usia and stereotip perusahaan. Anak 15 sampai 22 tahun, dan lansia di atas 55 tahun paling lama nganggur. Kenapa? Perusahaan sering diskriminasi. Anak muda dianggap belum matang, lansia dianggap kurang adaptif. Padahal, anak muda bisa kerja lebih efisien. Nomor 4. Perbedaan gender, perempuan dan laki-laki. Cewek di kota besar butuh waktu lebih lama buat dapat kerja. Kemungkinan besar karena beban ganda, kerja plus urus rumah tangga. Atau preferensi perusahaan ke karyawan laki-laki. Ini PR buat kita semua buat lebih inklusif. Nomor 5. Sektor santai versus gila-gilaan. Lo pengen kerja di sektor pertanian, peluang dapat kerjanya tinggi, tapi gaji kecil. Kalau mau masuk manufaktur atau jasa, siap-siap saingan sengit, tapi gajinya lebih menjanjikan. Jadi, pilih prioritasmu, stabilitas atau pertumbuhan karir. Poin selanjutnya, ada kebijakan pemerintah yang ternyata bikin efek samping lucu. Program Jaminan Pengangguran, JKP. Penerima JKP rata-rata nganggur 2-3 bulan lebih lama loh. Kenapa? Karena mereka punya safety net buat nunggu kerjaan yang bener-bener ideal. Tapi ini bahaya, makin lama nganggur, makin susah masuk pasar kerja karena skill bisa ngerem. Makanya, buat lo yang lagi dapet JKP, jangan kelepasan. Manfaatin waktu buat upskill atau magang, biar tunjangan nggak jadi jebakan. Poin terakhir. Gimana caranya biar lo nggak jadi korban statistik? Ini 5 jurus jitu. 1. Jangan anti jadi kutu loncat. Data bilang, 10 juta orang Indonesia aktif cari kerja baru meski udah kerja. Mobile workforce itu wajar, tapi pastikan loncatnya buat naik gaji atau posisi, bukan sekadar bosan. 2. Pakai metode Fazzi Mamdani. Ini sistem AI yang dipakai lulusan Unimed buat prediksi durasi nganggur. Intinya, ukur kemampuan diri yang isinya ada GPA atau IP, skill, dan pengalaman. Terus, sesuaikan ekspektasi. Lo lulusan S, 1 IPK 3,5, targetin kerja dalam 1-3 bulan. 3. Rajin nongkrong di platform digital. Lowongan di LinkedIn atau Jobstreet cuma 30% yang benar-benar dipublish. 70% lainnya di mana? Itu hidden job market yang cuma bisa diakses lewat jaringan atau grup WhatsApp. Jadi, aktifin LinkedIn dan follow HRD perusahaan target. 4. Skill tambahan yang paling dicari. Berdasarkan riset, perusahaan Indonesia
Sekarang cari orang yang bisa analisis data, baik Excel ataupun Python, bisa manajemen media sosial, bisa berbahasa asing, khususnya Mandarin and Jepang. Investasi dikit lah buat lo kursus, biar bisa bikin lo beda tipis sama pesaing. 5. Hindari geographical lock. Jangan mentok cari kerja di kota lo sendiri. Data Sakernas 2018 bilang, 10 juta orang Indonesia berani relokasi buat dapat kerjaan lebih baik. Kalau di Surabaya susah, coba lamar ke Sidoarjo atau Malang. Pada intinya, lama nganggur itu bisa dikontrol selama lo paham rule of the game. Jangan sampai lo jadi bagian dari 5% korban skill mismatch atau terjebak gaji reservasi nggak realistis. Ingat, 60% orang bisa dapat kerja dalam 3 bulan. Artinya lo punya peluang besar. Yang penting, jangan malu mulai dari bawah. Asah skill yang relevan. Manfaatin jaringan. Kalau perlu, ulang-ulang video ini biar strateginya nempel di kepala. Oke squad, komen di bawah. Lo termasuk tim 3 bulan dapat kerja atau tim nganggur setahun tapi dapat gaji gede. Share pengalaman biar kita bisa belajar bersama. Jangan lupa subscribe dan nyalain bel notifikasi. Sampai jumpa di kantor Fajar. Stay hungry, stay employed.